Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok 3. Nah, kenalin aku Wildan. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin partner aku Rizal yang akan menemani podcast sampai akhir. Bener banget. Nah, semoga kalian semakin semangat ya dan tonton sampai habis. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih buat podcast kali ini? Podcast kita kali ini akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern kali ini. Menarik banget ya. Di era modern ini gimana sih prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Nah, menarik banget nih. Kita nggak sendirian di podcast kali ini karena kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget untuk menjelaskan gimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern. Ya. Wah, siapa aja nih Dan? Oke, kita kenalin ya kedua narasumber yang keren-keren banget hari ini. Halo kakak-kakak. Halo. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, boleh dulu kenalan deh, siapa namanya dan dari mana? Halo semuanya, perkenalkan namaku Revana, aku dari mahasiswa Prodi PPKN. Halo, aku Kafka Nafsa Putri dari Prodi PPKN. Nah, sebelum lanjut, aku mau tanya-tanya nih, gimana sih atau apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan? Jadi nilai-nilai Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul banget. Tentunya kita semua tahu tentang 5 sila tersebut. Nah, bagaimana sih cara penerapan di kehidupan sehari-hari? Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari sila pertama, yaitu rajin beribadah. Sila kedua, menghargai perbedaan. Selanjutnya, sila ketiga, cinta tanah air. Dan sila keempat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima, kita dapat bersikap adil kepada siapapun. Oh gitu ya, baik-baik. Nah, itu udah cukup menjawab sih. Nah, tapi kalau di era sekarang banyak Gen Z yang udah terkontaminasi dengan dunia luar ya. Apalagi era teknologi kan udah sangat tidak terbatas aksesnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini masih diterapin nggak sih sama Gen Z, sama anak-anak muda generasi sekarang? Wah, pertanyaan yang menarik banget ya Kak. Jadi sebenarnya Gen Z itu kan generasi yang berkembang di era modern, di mana teknologi itu semakin canggih terus ke depannya. Mereka juga bisa lebih cepat mendapatkan informasi dari media sosial, dan nggak jarang juga mereka itu mengikuti tren yang kadang kalau viral tanpa melihat ini nanti dampaknya positif atau negatif ya ke depannya. Nah, menurut aku sendiri nih Kak ya, nggak semua orang tuh sebagai Gen Z itu tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Masih ada Gen Z yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka melakukan rapat untuk pembagian tugas dalam kelompok dan masih banyak lagi. Oke. Jadi walaupun di era berkembang seperti saat ini, masih banyak ya yang suka menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, tanggapan untuk narasumber kedua gimana ya? Kalau dari sudut pandangku ya, memang masih ada Gen Z yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tetap masih ada yang belum bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Kata Reva tadi juga sudah menjelaskan bahwa Gen Z ini berkembang di era modern yang selalu mengandalkan teknologi. Contohnya, mereka tidak menghargai kehidupan orang lain karena tidak sesuai dengan kepercayaannya melalui komentar di media sosial yang sudah tertera dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Lalu mengajak banyak orang yang menuliskan hate comment karena mereka tidak senang dengan satu orang itu saja. Itu merupakan contoh tindakan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Wah, seru banget ya Dan. Ternyata ada dua pendapat yang disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini. Bener banget, podcast kali ini mendaging banget ya. Dari segi materinya, wah ini sangat bener-bener buat
referensi anak-anak muda gimana sih cara nerapin nilai-nilai Pancasila. Nah sekarang aku mau tanya nih, nah solusi yang diberikan di era sekarang itu gimana sih untuk anak-anak muda seumuran kita nih buat menerapin nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sendiri ya Kak, jadi peran orang tua itu sangat berpengaruh buat para Gen Z dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apalagi yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apabila kita semuanya sebagai seorang Gen Z, apabila kita kekurangan perhatian dari orang tua, bisa menyebabkan kita itu terjerumus atau bahkan tidak melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, aku setuju sih karena peran orang tua itu penting banget ya. Karena banyak di luar sana anak-anak seumuran kita merasa kurang perhatian dari orang tuanya sehingga seringkali melukai dirinya sendiri. Nah, aku setuju sih. Jangan coba-coba ya yang teman-teman di rumah ya. Nah, terus ada tambahan apa lagi nggak? Solusi-solusi atau gimana sih cara-cara menerapkan nilai Pancasila? Memang di era modern ini kita harus lebih aware terhadap siapapun. Jangan sampai kita terjerumus ke hal yang tidak baik. Terkadang menjadi orang yang pemilih dalam memutuskan suatu hal itu tidak masalah, agar kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Memilih lingkungan yang sehat untuk nantinya kita itu bisa terus berkembang dan mengasah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu merupakan keputusan terbaik yang harus kita miliki ataupun yang harus dimiliki oleh semua orang, dengan harapan nantinya kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan juga berkembang gitu. Aduh, keren-keren banget tadi ya penjelasan dari narasumber kita tadi. Jadi kita sebagai Gen Z, sebagai anak muda di era sekarang ini masih bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, guys. Iya. Ya, betul banget. Kita juga sudah mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya agar tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di era yang serba modern seperti kali ini ya. Waduh, gak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang keren-keren pada kali ini. Ya, terima kasih ya kepada para narasumber dan semoga bermanfaat podcast kali ini untuk kalian semua ya. Ya, aku Wildan dan partnerku Rizal. kami pamit undur diri ya. Maaf kalau selama podcast kita banyak salah. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dengan memegang nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjadi pribadi yang bermartabat serta dipercaya orang lain. See you!